Maka saat ini kita kan didampingi oleh Korsubgah KPK. Korsubgah KPK itu mendampingi kita dalam rangka melakukan penertiban aset, memastikan alas haknya itu menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Lampung. Maka sertifikasi aset sedang kita jalankan itu. Makanya sebelum perubahan nomenklatur tentang ini pemerintahan daerah kita, memang kan asetnya terpisah dari BPKAD. Itu dari periode lalu kita sudah coba untuk mengamankan aset itu. Kan kalau ini soal utamanya soal aset-aset peninggalan itu peninggalan instansi. Vertikal. Ini barang ini kan harus dikatakan dulu ini barang punya gua. Karena ini alas haknya belum jelas. Gitu kan? Alas haknya belum jelas. Bahkan ada juga yang nggak ada alas haknya. Karena sistem sebelum reformasi kan memang masih kurang baik lah. Maka pada waktu itu saya masih ingat betul kita nganggarin agar semua aset Pemprov itu dikasih pelang sampai Lampung Barat. Nah, dikasih ada tandanya pelang. jadi tanah ini milik Pemprov Lampung. Itu untuk itu untuk memastikan dulu nih tanah Pemprov, tolong jangan di otak-atik ya. Dulu mekanisme regulasinya memang DEM, sekarang tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi yang namanya DEM kendaraan, yang ada namanya penjualan dengan mekanisme pelelangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Parlementaria yang merupakan kerjasama Rilis Adi TV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Kami masih di Grand Mercure, pemirsa, di lantai 5M. Ini view-nya bagus sekali. Adem ya di sini ya. Apalagi ini ada suguhan nih. Ini ada suguhan dari Grand Mercure untuk sesi ini. Saya mau kenalin dulu nih menunya. Ini acara kuliner apa acara kuliner apa parlementaria ini? Sebelum kita ngobrol tentang aset dan lain-lain, kita mau kulineran dikit ya. Iya. Ini aset ini juga soalnya. Cokolava namanya nih, Cokolava. Nanti kita coba, ada lagi pai pisang. Nah kalau ini namanya Blue Garden ini Bung Adi. Bukan warnanya hijau ya? Ini green. Bukan Green Garden, Blue Garden. Dan itu tropical bug yang itu. Oke, punya Bang Marindo. Nanti kita bug cobain itu kan itu serangga yang kecil-kecil. Bukan, ini kakaknya. Oke, tema kita hari ini adalah tentang arah kebijakan pengelolaan aset daerah di Provinsi Lampung. Bersama saya sudah hadir Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Bapak Dr. Marindo Kurniawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan ada lagi di sebelah kanan saya ada Bung Adi, atau nama lengkapnya adalah Bapak Muhammad Junaidi, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Makasih Bung Adi. Ya, selamat siang. Banget hari ini ya. Ya, lumayan lah. Kayaknya habis mandi langsung datang ke sini, masih fresh sekali. Belum mandi Belum mandi aja. Fresh dia. Jujur amat sih. Oke, kita ngobrol nih ke Bang Marindo dulu nih. Saya punya narasi sedikit ini ya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional, maka pemerintah daerah perlu memastikan mempunyai pendapatan yang cukup dalam rangka membiayai berbagai belanja daerahnya. Sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa serta hibah dan pinjaman. Tidak terkecuali dengan adanya pengelolaan aset daerah. Cocok ya Bang? Iya. Oke. Ke Bang Marindo dulu sih Bang. Iya. Untuk pengelolaan aset ini apa ya Bang yang dilakukan dari BPKAD sendiri Bang? Ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Mbak Novi. Mbak ini saya panggil ya. Iya, siap. Sama sahabat saya nih, Bung Adi. Jadi memang dari sisi organisasi perangkat daerah, saya memimpin sebagai kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah. Jadi ada keuangan dan aset. Aset, oke. Nah, saat ini temanya tentang aset. Tentang aset, iya. Bahwa aset itu bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan. Maka dia digabung dalam pengelolaan keuangan. Nah, aset yang dimaksud ini adalah pencatatan asetnya. Karena aset ini adalah bagian dari pencatatan yang ada di laporan keuangan pemerintah daerah. Masuk juga di situ di dalam laporan keuangan pemerintah daerah ada beberapa komponen pencatatan. Salah satunya adalah neraca. Neraca di dalamnya ada neraca aset. Nah, sehingga pemerintah Provinsi Lampung selalu mencatat aset.
Nah, sebagai organisasi yang mengelola pencatatan aset, maka BPKAD ini melakukan konsolidasi data aset yang ada di OPD. Jadi secara umum, sederhananya, BPKAD ini mencatat semua data aset yang di OPD. Namun, itu semua didistribusi di masing-masing OPD. Tentunya dalam pengelolaan aset ini ada regulasi yang memayunginya. Panduannya adalah Permendagri 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Di situ mengatur bahwa tata kelola aset itu ada rangkaian sebuah peristiwa proses yang dilakukan, dimulai dari perencanaan, perencanaan barang milik daerah. Di situ OPD menyampaikan usulan apa saja yang dibutuhkan oleh OPD. Lalu ada juga penatausahaan barang, ada juga pemeliharaan, pemanfaatan, sampai juga dengan ke penghapusan nilai aset. Nah, itu semua sebuah rangkaian peristiwa yang dikelola oleh BPKAD. Lalu, apakah semua aset itu dikelola oleh BPKAD? Tentu tidak. Gitu kan. BPKAD ini hanya sebagai tempat catatan dan melakukan pembinaan. Dokumentasinya gitu dokumentasi dan pembinaan terhadap kompetensi pengelola aset di masing-masing OPD. Aset itu ada di masing-masing OPD. Jadi Dinas Pertanian tentunya dia punya aset sendiri. Ada lahan pertanian, ada alat pertanian, ada juga alat bahan-bahan untuk pengolahan pertanian. Di situ contoh. Dan juga ada perikanan. Semua di PU semua ada. Lalu semua menjadi tanggung jawab masing-masing kepala OPD sebagai pengguna barang. Dan tercatat dalam BPKAD. Semua dikonsolidasi di BPKAD. Jadi di regulasi tadi saya sampaikan, Permendagri 19 tadi itu, bahwa kepala OPD itu adalah sebagai pengguna barang dan bertanggung jawab terhadap aset yang ada di bawahnya. Nah, disitulah kepala OPD melakukan proses perencanaan barang, pemeliharaan, manfaatan. Dan itu dikonsolidasikan dengan BPKAD. BPKAD juga tidak sendirian. BPKAD tentunya berkoordinasi dengan Komisi 3 DPRD. Alhamdulillah berkat bimbingan dan masukan tentunya dan sinergi ya, setiap saat kita hearing dengan Komisi 3 bahkan hampir tiap bulan, maka update tentang data aset, tentang regulasi aset itu kita sampaikan. Walaupun memang dinamika aset ini cukup luas ya, cukup luas. Karena ada aset yang memang saat ini dikelola dan dimanfaatkan oleh OPD. Namun juga karena aset ini dulunya sebelum otonomi daerah, otonomi daerah ini kan sejak tahun 97 ya, 98 ya, 99 terakhir, itu kan masih milik instansi vertikal, nah, punya pemerintah pusat. Lalu ketika ini dikelola pemerintah daerah, maka masih ada tersisa, peristiwa-peristiwa yang belum bisa disajikan. Sampai sekarang ini. Masih ada itu. Maka saat ini kita kan didampingi oleh Korsubgah KPK. Korsubgah KPK itu mendampingi kita dalam rangka melakukan penertiban aset, memastikan alas haknya itu menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Lampung. Maka sertifikasi aset sedang kita jalankan itu. Nah itu, jadi tata kelola aset ini memang cukup rumit. Yang digabung dengan keuangan saat ini kan itu. Tapi ya ini menjadi tugas kita. Tapi kita atas dorongan dan juga support dari Komisi 3, kita mendorong peningkatan kualitas pengelolaan aset sumber daya manusia pegawai yang ada di OPD-OPD. Bagaimana mereka bisa mengelola aset dengan benar. Tadi Abang katakan aset itu ada di masing-masing OPD. Terus barusan bilang aset adalah juga SDM. Sebenarnya aset itu bentuknya ada berapa macam tuh, Bang? Aset itu kan barang yang nyata ya, barang yang nyata bergerak dan tidak bergerak sebenarnya. Yang saya sampaikan tadi, masing-masing OPD pengelola itu adalah aset itu dikelola. Bisa dalam bentuk barang tadi kan? Ada pejabat yang mengelola aset tersebut. Ada yang mencatatnya, ada yang memastikan dia dirawat dengan baik, itu maksudnya tadi itu. Nah, tata kelola si pejabat tadi itu yang kita tingkatkan kompetensinya dengan pelatihan-pelatihan dan diklat. Gitu. Baik. Ke Bang Adi, menanggapi yang disampaikan oleh Bang Marindo tadi tentang bagaimana upaya untuk mengelola aset semaksimal mungkin, walaupun mungkin ada yang masih dalam proses gitu kan ya, masih belum menjadi milik provinsi setelah adanya otonomi daerah, itu gimana Bang Adi? Ya kan gini, balik lagi, Dewan kan
punya 3 fungsi tadi ya, ada pengawasan, penganggaran sama apa legislasi gitu kan. Terkait dengan soal aset ini kan, setiap tahun APBD kita itu pasti belanja aset. Kalau dia tulisannya belanja modal itu pasti jadi aset. Oh, ya, wah ini kan banyak banget nih. Ini kursi ini kalau diadain di tahun anggaran ini dicatat semua. Banyak ini yang ternyata secara keseluruhan asetnya. Termasuk misalnya jalan yang kita lewatin yang milik provinsi itu aset. Terus kemudian apa namanya tanah misalnya apa namanya barang tidak bergerak yang menurut Pak Marindo tadi dari instansi vertikal, pemindah tanganan itu yang menyisakan proses, itu yang menyisakan apa namanya problem. Nah, ada problem tersendiri. Makanya sebelum perubahan nomenklatur tentang ini apa pemerintahan daerah kita, kan aset ini terpisah dari BPKAD. Itu dari periode lalu kita sudah coba untuk mengamankan aset itu. Kan kalau ini soal utamanya soal aset-aset peninggalan itu ya, peninggalan apa instansi vertikal. Ini barang ini kan harus dikatakan dulu ini barang punya gua. Karena ini alas haknya belum jelas. Gitu kan? Alas haknya belum jelas. Bahkan ada juga yang nggak ada alas haknya. Gitu. Karena sistem sebelum reformasi kan memang masih apa namanya? Masih kurang baik lah. Maka pada waktu itu saya masih ingat betul kita nganggarin agar semua aset Pemprov itu dikasih pelang, sampai Lampung Barat, nah, dikasih ada tandanya pelang. jadi ya. Tanah ini milik Pemprov Lampung. Itu untuk itu untuk memastikan dulu nih tanah Pemprov, tolong jangan diotak-atik ya, gitu kan. Nah terus kemudian nomenklatur berubah, alhamdulillah sudah berada di bawah BPKAD kan, dengan sumber daya yang lebih mumpuni saya kira, kemudian dengan SDM yang juga paham teknologi. Karena kan hari ini kan kita nggak bisa lepas dari teknologi. Harus melek teknologi. Oh iya dong, ini aset di mana tinggal pencet kelihatan gitu. Nah ini yang lagi kita proses, mudah-mudahan bisa dianggarkan lagi ke depan supaya sistem pengelolaan aset kita ini jadi yang terbaik. Sampai di tahap itu ya. Iya, ini panjang itu kayak kata Pak Marindo tadi, aset itu kan direncanain nih kita mau aset apa, diadain dulu, udah diadain itu dimanfaatinnya buat apa. Sudah dimanfaatinya buat apa, terus kemudian dipelihara lagi, ada pemeliharaan lagi, nah, sudah itu diamanin itu asetnya, udah diamanin, ini udah nggak guna lagi lah, gitu. Atau misalnya Pemprov butuh anggaran besar nih, oke bisa dilepas, dihapusin lagi, oh ini nggak layak nih dari OPDA harus pindah ke OPB, pindah lagi, gitu. Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan, tapi insya Allah ke depan gitu kan, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada ini, tata kelola aset kita bisa menjadi yang terbaik lah setidaknya di Sumatera lah gitu. Oh iya. Mudah-mudahan targetnya ke situ ya. Target namanya kan. Tapi ini tadi disampaikan menyisakan PR yang cukup berat juga ya Bang Marindo ya, pengelolaan aset ini. Terus maksud saya tadi itu aset itu dalam bentuk SDM juga aset. SDM bukan aset. Bukan. Tidak termasuk. Itu manusia, barang. Jadi jalan, tanah, bangunan dan gedung itu. Nah, terus semuanya terdata oleh BPKAD, tapi belum semua ya, Bang. Kalau terdata sudah semua. Kita hanya memastikan alas haknya. Oh, alas hak namanya. Alas haknya, ya itu sertifikat. Oke. Masih banyak yang dalam proses, Bang. Sebenarnya ini kan sudah mulai menipis lah ya, semakin sedikit ya. Jadi ini contohnya tuh tanah, tentunya tanah ini kan misalnya ada sekolah-sekolah, kemudian itu yang seharusnya menjadi milik provinsi ya. Memang sudah menjadi milik provinsi. Tapi jadi secara data sudah tercatat. Kita punya lahan di Lampung Selatan misalnya dengan luas 1 hektar. Itu sudah ada, tapi dokumen pendukungnya belum ada. Tapi itu pakai acara ribut-ribut itu ada nggak yang pakai gitu? Enggak ya? Nggak ada ribut-ribut. Yang diaku oleh siapa gitu kan? Nah, ya ada gesekan gitu. Hanya paling ini kalau contoh, memang sudah catat aset provinsi, sudah punya dokumennya, tapi kondisi di lapangan ditempati oleh gitu. Tapi legal menempatinya izin atau gimana? Ya, ada juga enggak ya? Kalau dia jadi soal berarti nggak ada izinnya. Kalau dia ada izinnya berarti bukan soal, bukan masalah. Kalau dia izin berarti nggak rame. Oke, terus yang tentang penghapusan aset, adanya penghapusan aset itu alasannya apa, Bang? Kalau penghapusan aset itu kan karena memang nilai manfaatnya sudah secara akuntansi sudah tidak lagi bernilai.
kemudian secara fisik dia tidak bisa lagi digunakan, misalnya sudah rusak. Itu diapain tuh? Tadi ada proses penilaian. Jadi ada proses penilaian itu untuk menilai harga dari si nilai, walaupun dia sudah tidak. Ya? Contoh misalnya gelas ini, ketika dia sudah tidak gompel, sudah rusak gitu kan, toh tidak layak lagi untuk digunakan. Maka dia tidak bisa main buang gitu aja. Dia harus dinilai, walaupun sudah begini, nilainya berapa gitu kan. Misalnya Rp100. Nah, Rp100 tersebut harus ada penjualan setelah dihapus. Harus ada transaksinya. Iya, transaksi untuk menjual. Untuk mengganti ini dengan nilai sekian. Terkecuali dia dalam keadaan hilang posisinya. Hilang. Itu yang suka kejadian mobil di dem gitu-gitu nggak sih? Kalau kendaraan itu beda lagi. Dulu. Oh dulu ya. Dulu mekanisme regulasinya memang dem. Sekarang tidak ada lagi. Jadi gitu. tidak ada lagi yang namanya dem kendaraan, yang ada namanya penjualan dengan mekanisme pelelangan. Oh, dengan ini tadi ditaksir harganya berapa? Iya, ditaksir, kemudian dengan lembaga pelelangan melakukan pelelangan. Oke, baik. Minum dulu kali ya. Apa namanya tadi? Silakan Bung Adi, punya Bung Adi nih yang. Kalau ini blue tapi ini. Blue Garden. Itu namanya Tropical Bug. Nah, kita coba ini dulu ya. Mantap nih. Ya pemirsa, kita break dulu ya. Sambil nyobain menu dari Grand Mercure, kita akan kembali lagi masih dalam Parlimentaria. Kita akan masuk di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Yuk kita coba ini. Pagi Jeng Lastri. Jeng Dita, pohon aja yang dirawat. Nikahnya kapan? You break my heart, break my hope, make me so down. Bisa aja Jeng Lastri ini, buru-buru banget sih mau kemana? Saya kasih tahu ya, pagi ini banyak yang habis di rumah saya. Saya mau belanja, beras habis, gula, kopi, teh, telur, peralatan dapur habis semua, parfum rumah juga pada habis. Terus hari ini saya mau ke pet shop juga nih, buat beli makanan si manis, tapi nggak pakai jembatan Ancol. Terus saya mau ke salon, mau perawatan, buat nyenengin diri sendiri, biasalah ya kan. Juga buat nyenengin suami. Abis itu saya mau arisan nih. Biasalah, saya kan ibu-ibu sosialisasi. Sosialita, Jeng. Itu maksudnya, sosialita. Kayaknya enggak deh. Saya mau ke kantor PLN dulu. Takut keburu tutup. Udah lewat nih tanggalnya. Pusing, bisa gede nih dendanya. Loh kok bisa telat sih, Jeng? Kan sekarang bayar listrik mudah loh. Bisa di mana aja dan kapan aja. Apalagi sekarang kan ada aplikasi PLN Mobile. Hah? Beneran? Tolong dong Jeng, ajarin saya. Sekalian bayar listrik saya bulan ini. HP saya nggak ada kuota. Yuk, bayar listrik tepat waktu. Usahakan sebelum tanggal 20 setiap bulannya ya. Gunakan PLN Mobile, mobile banking, dan aplikasi pembayaran digital lainnya. Mudah, bebas dari biaya keterlambatan. Tenang kan? Selamat datang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Lampung adalah organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung merupakan kelanjutan tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
yaitu mempunyai tugas pokok membantu gubernur, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku. Berikut adalah struktur organisasi BPKAD Provinsi Lampung. BPKAD Provinsi Lampung dipimpin oleh 1 kepala badan dan 1 sekretaris, yang membawahi 3 sub-bidang sekretariat. Terdiri dari Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub-Bagian Perencanaan, dan yang terakhir Kepala Sub-Bagian Keuangan dan Aset. Selain itu, pada BPKAD terdapat 5 bidang. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten atau Kota dan Investasi. Lalu yang terakhir Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Lalu pada bidang anggaran membawahi sub-bidang kebijakan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Subkoordinator Sub-Substansi Pengendalian Anggaran. Lalu pada bidang perbendaharaan Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Subkoordinator Sub-Substansi Pengelolaan Kas Daerah. Lalu pada bidang akuntansi terdapat Kepala Sub-Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub-Bidang Pencatatan Non-APBD dan Pembinaan PPKBLUD, Subkoordinator Sub-Substansi Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara. Lalu pada bidang evaluasi terdapat Kepala Sub-Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten Kota, Kepala Sub-Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota. Lalu yang terakhir Subkoordinator Sub-Substansi Investasi. Pada bidang aset, Kepala Sub-Bidang Pemanfaatan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Kepala Sub-Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah. Lalu terdapat Kepala Subkoordinator Sub-Substansi Analisa Kebutuhan Aset Daerah. Untuk terus meningkatkan kinerja badan, BPKAD Provinsi Lampung melakukan berbagai terobosan, diantaranya adalah aplikasi SIPPKD. Adalah aplikasi yang dibuat untuk mengelola data perencanaan dan keuangan daerah. Aplikasi ini dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan juga sudah terintegrasi. Selain itu, BPKAD Provinsi Lampung mempunyai aplikasi e-evaluasi, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk memantau semua kabupaten atau kota dalam evaluasi perubahan APBD berjalan, perencanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Lalu dalam pengelolaan aset, bidang aset ditunjang oleh aplikasi Sensus Aset BMD atau Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah. Selain aplikasi sebelumnya untuk meningkatkan transparansi dan informasi pada publik, BPKAD Provinsi Lampung berinovasi dengan mengembangkan aplikasi bank data dan website BPKAD demi meningkatkan kepercayaan publik. Dari inovasi yang telah dilakukan BPKAD Provinsi Lampung berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain wajar tanpa pengecualian tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan, lalu mendapatkan plakat wajar tanpa pengecualian 5 kali secara berturut-turut. Realisasi tertinggi se-Indonesia tahun anggaran 2022. Selanjutnya, dari PT Taspen Cabang Bandar Lampung karena berhasil tepat waktu dalam penyetoran, IWP, JKK, dan JKM. Lalu dari PT Taspen sebagai peringkat pertama atas ketepatan penyetoran IWP, JKK dan JKM Caturwulan kedua TA 2022 se-Provinsi Lampung. Dari keberhasilan tersebut tidak lepas pula dari tugas dan alur kerja yang maksimal dari setiap bidang yang ada di BPKAD Provinsi Lampung. Berikut ini adalah alur sistem kerja yang terdapat pada BPKAD Provinsi Lampung yang terdiri dari 1 sekretariat dan 5 bidang teknis. Baik. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung dan menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik. Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung membidangi keuangan terkait dengan Satker yang mempunyai peningkatan asli daerah. Mitra kerja meliputi Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Perbankan, BUMN dan BUMD, Biro Perekonomian, Biro Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Badan Pengembangan SDM, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Simpel gini, simpel. Ini aset ini dipegang sama OPD-OPD. Dinas Pertanian pegang aset apa. Nah, semua aset-aset ini kalau yang disewakan itu jadinya retribusi. Ya kan? Gitu loh. Jadi pendapatan daerah. Nah, kita ngawasin itu. Kan BPKAD ini cuma konsolidir aja, barangnya nggak di orang, dicatat doang. Itu masalahnya baru ke orang gitu loh kalau masalah. Gitu. Selalu ketiban masalahnya jadi ya Bang ya? Ya ada sedikit lah barang yang di apa? BPKAD ada ada juga ya? Di wilayah BPK, misal kayak kendaraan gitu kan mereka harus inspeksi tuh. Oh ya. Kendaraan masih ada nggak nih gitu kan? Jangan-jangan udah dikaburin lagi. Nah ini pihak DPRD selalu mengawasi ini, selalu juga mendiskusi dengan kita aset-aset yang saat ini tidak produktif, tidak digunakan. Bagaimana bisa dikelola lahan itu tidak tidur, sehingga artinya bisa menghasilkan. Dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing OPD itu sebenarnya ya. Karena BPKAD terbatas. BPKAD kan hanya mengampung semua data. Lalu apa potensi aset tersebut yang ada di situ? Kita memang butuh diskusi panjang dengan OPD-OPD dan tentunya dengan DPRD dorongan. Mau dijadikan apa? Ini Mbak beli tanahnya, oke berarti Mbak nggak ngambil kan? Iya beli, bukan reclaiming ya, gitu. Mbak beli dengan si X, berarti Mbak merasa sudah beli, oke. Udah itu Mbak bangun, keluar uang lagi. Ini persoalannya alas haknya, enggak. Jadi tanah ini tanah gua, tapi bukan punya gua gitu loh. Karena ternyata ini tanah negara gitu. Nah itu yang jadi soal. Kalau saya boleh ngomong sama Pak Prabowo, udahlah kasih aja, kasihan juga. Kalian aja ya, lepasin sekalian ya. Iya, karena bingung nih, BPKAD pusing dinagihin. Oke pemirsa, setelah tadi kita cobain menu dari Grand Mercure, ada Cokolava, pai pisang, juga ada 2 minuman Blue Garden dan Tropical Buck. Nah, kita lanjutkan kembali sesi kedua, masih tentang arah kebijakan pengelolaan aset daerah di Provinsi Lampung bersama kedua narasumber kita. Obrolan ini menarik ya, karena kita pengen tahu apa aja sih yang menjadi aset dari Provinsi Lampung. Terus itu tentang penghapusan aset, tadi saya sudah tanyakan alasannya kenapa ada penghapusan aset. Terus kalau serah terima aset nih Bang Marindo, jadi mungkin dari provinsi, pemerintah provinsi dikerahkan ke kabupaten kota gitu, itu hal-hal apa yang membuat itu jadi ada penyerahan aset itu Bang? Oke ya, jadi memang provinsi dan kabupaten kota itu kan punya wilayah masing-masing. Provinsi tentunya aset yang dikelola provinsi itu memang ada di kabupaten kota pasti. Nah ini tentunya sesuai dengan kebutuhan di kabupaten kota. Ketika misalnya salah satu kabupaten provinsi punya kebijakan untuk menempatkan samsat. Samsat itu kan ada di Kabupaten Pesisir Barat contohnya. Lalu di sana belum ada kantor dan lainnya. Nah maka kita akan berkoordinasi dengan bupati bagaimana lahan di sana itu. Kalau Pemprov tidak ada lahan di kabupaten kota. Nah kita akan minta carikan lahan di sana di kabupaten kota untuk menunjang program pemerintah provinsi, contohnya samsat. Lalu ketika itu sudah tersedia, maka ada mekanismenya di situ. Ada namanya penatausahaan aset namanya di situ. Salah satu penatausahaan itu adalah memberikan hibah. Oh, hibah namanya. Hibah aset kepada pemerintah provinsi. Pun sebaliknya, ketika aset provinsi memang saat ini lebih efektif ketika dimanfaatkan oleh kabupaten kota, provinsi pun bisa memberikan hibah kepada kabupaten kota. Itu judulnya hibah, jadi tidak ada transaksi apa-apa ya? Oh enggak. Ya tidak ada nilai-nilai jual. Kalau boleh tahu Bang, nilai aset kita ada berapa ya Bang sampai saat ini? Nilai aset kita ini kan selalu dinilai ya setiap tahun oleh BPK dan tentunya ada proses-proses akuntansi di situ, penyusutan aset dan sebagainya.
Maka terakhir di audit laporan keuangan 2023 sekitar 15 triliun. 15 triliun kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Oke. Terus itu ada juga, bentar ya Bung Adi? Iya. Sini dulu ya. Aset kita ada yang dipinjamkan gitu? Judulnya dipinjamkan atau apa? Ya, memang aset itu dalam pengelolaan aset kan tadi Permendagri 19 tahun 2016 itu mengatur salah satu mekanisme pemanfaatan aset itu adalah pinjam pakai. Pinjam pakai. Nah, ada yang namanya pinjam pakai. Jadi aset Penata Provinsi Lampung yang dipinjam pakaikan. Tapi ada kontribusi nggak dari yang memakai itu kepada kita? Tergantung perjanjiannya. Kesepakatannya ya. Kita kan kadang minta dalam kesepakatan itu bahwa ketika yang meminjam itu harus memelihara. Ketika kendaraan, misalnya kita meminjamkan pada instansi vertikal, maka kendaraan itu harus dibayar pajaknya, harus dirawat, suku cadangnya, gitu. Nah itu, jadi memang ada komitmen bersama atas pinjam pakai tersebut. Gedung misalnya, kita punya aset gedung, kita pinjam pakaikan kepada lembaga instansi vertikal. Tapi memang ada ketentuan, tidak semua bisa dipinjam pakaikan. Iya. Ada syarat-syarat tertentu. Permendagri 19 itu mengatakan bahwa yang bisa dipinjam pakaikan hanya untuk instansi pemerintah. Satu lagi sebelum ke Bung Adi. Kita kan ada beberapa daerah pemekaran ya, seperti Pesawaran itu kan pecahan dari Lampung Selatan. Nah, itu ada aset yang harusnya menjadi punya Pesawaran, akhirnya masih Lampung Selatan, ada seperti terjadi gitu nggak Bang? Oh iya pasti lah. Pasti ya? Ada, nanti pembagiannya kan. Itu mereka sendiri atau kita juga? Ada rekonsiliasi, ada rekon namanya, memastikan itu. Dan kalau tidak ketemu juga nanti kan ada hakimnya. Iya. Ada hakim harus memutuskan. Ada itu ya? Iya, ada di mana wilayah aset tersebut dan pemakaiannya ada di mana. Pasti ada hakimnya. Pasti ada. Antar baik pemerintah provinsi, kita ada BPKP, ada BPK gitu kan di sini untuk memastikan itu. Bung Adi? Seru ya obrolannya. Gimana Bung Adi? Asik. Di sini posisi dari Komisi 3 sendiri memantau selalu tentang keberadaan aset tersebut atau bagaimana tuh sejauh ini dengan BPKAD? Jadi kan gini ya, dengan era saat ini kan kita itu kayak pengawasan tentang aset tuh nggak terlalu fokus lah. Kenapa? Karena dia sudah tercatat. Kalau mau dilepaskan tuh ada aturannya gitu loh. Jadi barang itu tetap ada gitu. Tapi nggak mungkin ada yang lolos gitu kayak gitu tuh. Udah pasti semua terdata. Dengan gitu ya? sistem yang ada sekarang nggak mungkin lolos lah. Nggak mungkin. Ya udah ada. Misalnya ini gelas punya Mbak. Grand Mercure. Iya. Atau punya Grand Mercure. Ini 4 jumlahnya. Ya mau hilang kan kelihatan hilangnya. Emang tiap tahun diperiksa gitu loh. Jadi kalau soal pengawasan paling soal pemanfaatan. Nah kalau pemanfaatan ini kayak kata Pak Marindo tadi. Ini ada pinjam pakai, ada sewa. Nah kalau sewa dia berarti masuknya retribusi. Nah masuk retribusi berarti masuk wilayahnya Bapenda. Misalnya berapa? Ini banyak sih aset nih Mbak, bingung kita dari kacamata sampai sepatu juga aset gitu kan. Misalnya kita ambil simpel aja lah, misalnya ekskavator yang dipunyai oleh PU. Kan dihitung tuh, oke dalam 1 tahun asumsinya dia akan disewa berapa kali. Nah gitu loh. Nah nanti Dinas PU buat hitungan. Oke 1 tahun ini dia biasanya itu misalnya 10 kali dipakai orang lain dengan nilai sekian, maka pendapatan daerah dari retribusi itu masuk. Nah itu paling yang kita liatin, plototin. Kok jadi 14, 4-nya kemana gitu kan. gitu. Itu bagian dari pengawasan pemanfaatan aset. Kalau soal asetnya sendiri udah aman lah itu, clear. Kemudian yang kedua, soal alshak tadi. Nah kalau alshak ini kan sertifikat itu kan pakai proses administrasi, ada yang datang kerja, ngukur segala macam. Nah itu kan butuh penganggaran. Nah Dewan memfasilitasi itu. Misalnya BPKD minta dana, ini kita mau pengawasan aset sekian. Nah butuh dana sekian. Nah dibaca, oh benar deh. Biaya operasionalnya lah. Nah iya, nah dianggarkan. Gitu-gitu aja kalau Dewan. Terus karena simpel gini, simpel. Ini aset ini dipegang sama OPD. Dinas Pertanian pegang aset apa. Nah semua aset-aset ini kalau yang disewakan itu jadinya retribusi. Ya kan? Gitu loh. Jadi pendapatan daerah. Nah kita ngawasin itu. Kan BPKAD ini cuma konsolidir aja. Barangnya nggak di orang. Dicatat doang. Itu masalahnya baru ke di orang gitu loh. Kalau masalah. Selalu ketiban masalahnya jadi ya Bang ya? Ya ada sedikit lah barang yang di BPKAD ada juga ya? Di wilayah BPKAD, misal kayak kendaraan gitu kan mereka harus inspeksi tuh. Oh iya. Kendaraan masih ada nggak nih gitu kan? Jangan-jangan udah dikaburin lagi.
lahan di daerah Wedadi. Nah itu bisa dijelasin nggak itu Bang Marindo? Oke, posisinya. Izin nih Bung Adi. Jadi memang Wedadi itu kan adalah ada 3 luas lahan milik pemerintah Provinsi Lampung. Oh, punya Pemprov. Jadi ada Pemprov punya lahan di sana, ada 3 sertifikat di sana yang sudah tercatat di dalam neraca aset pemerintah Provinsi Lampung. Dicatat sebagai pemerintah Provinsi Lampung dan punya dokumen alas hak. Namun faktanya hari ini ditempati oleh masyarakat. Masyarakat, iya. Ya. Lalu ketika pemerintah pusat, baik BPK, KPK itu kan meminta pemerintah Provinsi Lampung untuk menertibkan aset tersebut, maka kita kesulitan untuk menertibkan karena sudah ditempati oleh masyarakat. Lalu akhirnya dilakukanlah proses-proses kajian dan ditemukanlah sebuah regulasinya yang memastikan bahwa ketika itu tidak bisa lagi diambil oleh pemerintah Provinsi Lampung, maka harusnya dilepas kepada Tapi masyarakat ada nilainya untuk memastikan alas haknya. Nah ini semua sudah ada regulasinya. Lalu saat ini pemerintah Provinsi Lampung bersama KPK, BPK dan Kejaksaan serta Polda itu sudah melakukan proses pelepasan aset tersebut. Dan ini terbukti sudah ada yang melakukan, sudah terbukti bisa aset tersebut dilepas kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan alas haknya. Itu contoh gedung Bagasraya. Nah itu sudah lepas dan si pemiliknya sudah mendapatkan sertifikat dan satu juga keluarga yang sudah sudah ada keluarga. Ini saya menyusul lagi nih satu lagi. Berarti selain mereka itu belum punya sertifikat sebetulnya? Ya harusnya tidak harusnya ada. Ya? Iya. Gitu. Butuh waktu yang panjang ya. Dan saya sudah tanya juga ke kota, mungkin di sana tidak ada juga IMB kan gitu. Untuk melakukan bangunan. Nah itu dari statement dari pemerintah kota sih sebenarnya. Satu lagi menjadi aset provinsi adalah lahan yang ada di Kota Baru ya, yang kemarin dipakai buat petani atau itu gimana tuh Bang? Kota Baru sama statusnya, kita punya lahan seluas 1.300 hektar di Kota Baru. Itu sudah tercatat sebagai aset pemerintah Provinsi Lampung dan punya alas hak juga. Namun saat ini kan dulunya kan di sana itu memang ditempati warga untuk mengelola lahan tersebut. Dan saat ini lahan tersebut juga dikelola oleh masyarakat. Nah itu tadi kembali lagi bahwa pemerintah provinsi didesak oleh BPK, KPK untuk memastikan pengamanan aset tersebut. Dan memastikan bahwa aset tersebut benar-benar dikuasai oleh pemerintah Provinsi Lampung. Namun dikatakan dalam faktanya saat ini masyarakat mengelola itu karena memang belum dilaksanakan pembangunan di sana. Tapi masyarakat tahu bahwa itu bukan punya mereka lah, intinya gitu kan? Karena mereka menyewa di sana, menempati di sana, mereka mengetahui bahwa itu lahan milik pemerintah Provinsi Lampung. Terus Bang Marindo, seberapa besar sih andil dari aset ini untuk menambah pemasukan keuangan di ini tadi Pak Adi tadi sudah sampaikan ya. Jadi dalam rangka pemanfaatan aset tadi itu kan ada ketentuan-ketentuan yang diatur. Ada jual, ada sewa, ada pemanfaatan aset. Pemerintah Provinsi Lampung banyak asetnya. Contoh misalnya kita punya pelabuhan-pelabuhan gitu kan, yang di pinggir pantai. Nah, ketika si dinas perhubungan itu kreatif untuk di sana dilakukan tempat wisata gitu kan. Iya, ada retribusinya. Ada retribusinya. Tadi Bung Adi, nah ini pihak DPRD selalu mengawasi ini, selalu juga mendiskusi dengan kita aset-aset yang saat ini tidak produktif, tidak digunakan. Bagaimana bisa dikelola lahan itu tidak tidur, sehingga artinya bisa menghasilkan. Dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing OPD itu sebenarnya ya. Karena BPKD terbatas. BPKD kan hanya mengampung semua data. Lalu apa potensi aset tersebut yang ada di situ? Kita memang butuh diskusi panjang dengan OPD-OPD dan tentunya dengan DPRD dorongan mau dijadikan apa aset tersebut gitu. Nah, contoh misalnya kita punya di pantai, pinggir pantai Sebalang, itu kan aset kita juga. Nah, tata kelolanya seperti apa yang tepat, tidak tanpa mengganggu tata ruang di sana. Nah, itu juga banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, tentunya pemanfaatan aset ini sangat penting dalam rangka pengelolaan PAD sehingga menambah pendapatan daerah. Dan lebih ininya lagi kan kalau dia berdampak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar akan lebih sangat
baik ketika pemanfaatan aset itu menumbuh kembangkan ekonomi manfaatnya sekitar. terasa gitu buat masyarakat situ. Bukan hanya buat PAD provinsi, tapi masyarakat. Buat masyarakat di situ. Nah, itu saat ini yang sedang kami bahas terus dengan Komisi 3. Oh gitu ya, Bung Adi ya. Sebenarnya gemes juga ya, mungkin ada banyak potensi yang bisa yang banyak. Kadang-kadang kan OPD cari aman aja. Gitu loh. Ya biasalah itu kan, tapi ya namanya proses kan. Mudah-mudahan bisa banyak asetnya bisa dimanfaatkan supaya punya hasil guna kan. Betul. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kita. Iya. Artinya tadi disampaikan oleh Kepala BPKAD sebenarnya banyak sih aset itu, tinggal bagaimana inovasi dan kreativitas dari masing-masing OPD itu ya. Bisa dijadiin duit, nah kasarnya gitu kan ya. Iya. Bisa semua. Banyak nih yang nganggur yang nggak dimanfaatin sejauh ini. Iya, kalau dia bilang nggak dimanfaatin semua. Makanya kan gini, kita per kategori dulu nih. Asetnya kan klaster-klasternya. Misalnya klasternya kendaraan. Ya hal ini yang di Dinas PU ngasilin uang kok gitu, retribusi. Apalagi misalnya pertanian, tanah nih, walaupun ada persoalan tapi kan menghasilkan sebetulnya, hanya besaran nilainya yang tidak sesuai peraturan. Itu di itu yang kemarin di Rami yang di Wedadi itu kan besaran nilainya tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau dia bicara menghasilkan ya menghasilkan kan gitu kan. Tapi ya sebetulnya ya bingung juga gitu ya. Ini kan di satu sisi rakyat butuh makan. Karena mereka juga nggak bisa keras ya, namanya wakil dari rakyat, malah kesannya kok jadi nggak pro rakyat gitu. Iya gitu, sementara aturan sudah dibuat, ini jadi dilema gitu, tapi hidup adalah rangkaian dilema-dilema, makanya kita hidup kan. Kalau kita udah tenang terus, udah lewat berarti kita. Ya sebetulnya itu, satu sisi ini masyarakat butuh penghidupan, ada lahan begitu besar, bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan gitu loh. Bisa menghasilkan. Nah tapi yang memang ini kan peristiwa ini berarti ada awal peristiwa. Nah yang selip ini di awal peristiwa sebetulnya. Oh, setelah dari awal gitu. Iya, berarti ada oknum yang bermain dulunya gitu. Jadi ketika kita mau ngerapin ya agak repot. Ini masih dalam proses ngerapihin sampai sekarang ya? Iya dong, namanya pengamanan aset kan tiap tahun harus diamanin aset. Jadi belum deal nih, belum selesai ya? Bukan belum selesai ya, sedang diusahakan selesai. Nah, terus ya itu Wedadi ya. Kota Baru. Kota Baru. Nah syukurnya kan masyarakat tahu tuh itu tanah Pemprov. Kan gitu kan. Itu yang penting lah, mereka tahu itu punya Pemprov. Gitu. Hanya saja kan pemerintah ini sebagai regulator kan harus menegakkan aturan. Sebetulnya ini kalau feeling saya tapi kalau memang nanti kita agak konsentrasi sedikit itu pengelola petani-petani itu begitu diajak ngobrol nyambung juga kan, mereka punya hitung-hitungan nih 1 hektar untung sekian, ya sewa aja sekian kita berani misalnya gitu. Sangat murah sebetulnya ya, sangat murah untuk mereka sewa itu. Ya relatif lah itu kan. Relatif. Yang kedua misalnya kayak di Wedadi ini polemik juga nih. Saya sebetulnya kesalahan masa lalu jadi persoalan saat ini. Jadi PR. Iya, ini begitu di audit ketemu lagi, temuan lagi, persoalan itu saja. Terus gimana caranya kasih kesadaran? Ini kan gini, dulu sebelum dilepaskan, ini masyarakat kan pengen itu dilepasin, karena mereka sudah bertahun-tahun menempati. Sudah nyaman lah mengelola itu. Dan itu ada jual beli. Sudah karena kita nggak ngusil lagi, itu pidana semua itu. Jual barang orang lain kan pidana. Ada jual beli. Cuman persoalannya hari ini, yang ngebeli itulah yang menduduki ini gitu. Dalam teori hukum kan, pembeli dengan niatan baik itu dilindungi undang-undang. Itu teori hukumnya. Nah itu jadi persoalan itu. Jangankan yang nggak tahu hukum, yang tahu hukum aja. Masih. Atau mungkin dari pemerintah kita yang kurang tegas kira-kira? Ya kan nggak mungkin loh Mbak, kita pemerintah mau musuhan sama rakyat tuh nggak mungkin. Ini eranya beda gitu loh. Kalau zaman Belanda dulu, misalnya saya jadi menir, sudah saya lewatin semua itu. Kan nggak boleh. Ini negara ini dibentuk untuk kesejahteraan harus rakyat. Selalu sabar jadi ya. Iya. Kalau boleh misalnya saya boleh jadi pemerintah, udah saya kasihin aja itu. Ini sekarang Mbak hitung orang beli tanah ya. Ini Mbak beli tanahnya. Oke, berarti Mbak nggak ngambil kan? Iya, beli, bayar. Bukan reclaiming ya, gitu. Mbak beli dengan si X. Berarti Mbak merasa sudah beli. Oke, udah itu Mbak bangun. Keluar uang lagi nih. Ini persoalannya alas haknya. Ini
Jadi tanah ini tanah gua, tapi bukan punya gua gitu loh. Karena ternyata ini tanah negara gitu. Nah itu yang jadi soal. Kalau saya boleh ngomong sama Pak Prabowo, udahlah kasih aja, kasihan juga. Kalian aja ya, lepasin sekalian ya. Iya, karena bingung nih BPKAD pusing dinagihinnya. Oh juga. Dia juga nggak ada pemasukan juga dari situ ternyata ya? Belum, ya, belum. Ada. Sejauh ini? Udah ada yang nyicil-nyicil tuh ya. Jadi Pak Marindra sudah ada mulai nyicil. Oke. Apakah appraisal-nya terlalu tinggi? Ya kita nggak tahu nih. Itu bisa aja kita appraisal ulang gitu loh dengan pertimbangan kemanusiaan. Hitung-hitungan lagi gitu? Iya, itu yang saya maksud gitu loh. Jadi itu persoalan yang nggak gampang karena dia bicara kesadaran, tapi rakyat juga nggak bisa disalahin. Orang yang tahu hukum aja masih buat masalah, misalnya beli di situ, apalagi yang nggak tahu hukum, karena mereka beli gitu loh. Sekali lagi saya katakan, itu belinya? Ya boleh cek ke sana. Kan sudah ada orang-orang bisa-bisanya jual punya aset pemerintah ya? Nah, enggak juga, jangan salah juga. Makanya saya bilang ini tinggalan persoalan masa lalu. Itu perkebunan. Harus ada benang kusut yang harus diurai berarti di situ nggak kira-kira? Itu dia masalahnya Mbak. Jadi itu kan ini yang salah Belanda nih, ya gitu loh. Dia datang buat perkebunan di situ dulu kan, jadilah WHP apa segala macam. Kalau hukum adat itu masih diakui, clear ini masalah. Ya hukum adat kan hilang gitu. Jadi gimana kita menyelesaikannya gitu. Jadi udahlah kalau Waidadi dilematis ya? Dilematis dan Kota Baru kuncinya cuma satu, kesadaran. Tinggal menunggu kesadaran masyarakat aja ya. Negara atau pemerintah daerah sudah melepaskan aset itu. Nah, tinggal mereka melakukan pembayaran menurut appraisal yang sudah ditentukan. Tapi nggak dikasih batas waktu itu ya? Enggak ya? Ya itu akhirnya jadi santai-santai aja mereka. Ya bukan itu juga. Sekarang Mbak kasih batas waktu. Kan kita ini nggak mungkin berhadapan head to head akhirnya jadi Ini masyarakat kita loh, warga kita loh. Kesadaran tadi. Tinggal nunggu kesadaran aja ya. Kalau dia mau dapat alas hak cepat, silakan. Diurus. Mau mewariskan ahli warisnya. Nah, itu. Mau usaha biar bisa jadi agunan. Cepet lah harusnya. Iya, harusnya. Gitu. Oke. Kita break lagi ya. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik dalam arah kebijakan pengelolaan aset daerah di Provinsi Lampung. Kita break lagi ya. Masih ada satu sesi lagi yang akan kita lewati. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Parlementarian. Hai Electizen, udah tahu belum? Kalau di aplikasi PLN Mobile sudah terdapat fitur layanan catat angka meter loh, yang dilengkapi oleh teknologi OCR yang dapat memindai gambar menjadi teks. Manfaat fitur ini untuk transparansi pemakaian listrik, menghindari kesalahan baca meteran, dan dapat melihat riwayat tagihan listrik di bulan-bulan sebelumnya. Caranya mudah kok. Tinggal buka aplikasi PLN Mobile-mu, pilih menu catat meter, klik Swapcam. Foto angka stand meter pada KWH meter, masukkan nomor ID pelanggan, klik kirim, lalu akan muncul estimasi tagihan listrik. Layanan ini hanya dapat diakses dari tanggal 23 hingga 27 setiap bulannya ya. Dan pembayaran juga dapat dilakukan melalui PLN Mobile. Mudah kan? Muhammad Junaidi, sarjana hukum, adalah anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Lahir pada 5 Juni 1978. Menyelesaikan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1998. 2012 hingga 2017, Wakil Bendahara PWGP Ansor Lampung. 2016 hingga 2021, Wakil Ketua PMW Kahmi Lampung. 2021 hingga sekarang, Dewan Pertimbangan Ormas Gema Masyarakat Lokal. 2021 hingga sekarang, Ketua Harian Laskar Merah Putih Indonesia Mada Lampung. 2020 hingga sekarang, Ketua Persatuan Advokat Pro Demokrasi Lampung. 2010 hingga sekarang, Ketua Umum Perguruan Bela Diri Cakra Sejati Lampung Selatan. 2005 hingga 2010, anggota bidang hukum DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2014 hingga 2019, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung. 2010 hingga 2017, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2017 hingga 2022, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2022 hingga sekarang, Wakil Sekretaris 6 DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Parlementaria dengan tema kita arah kebijakan pengelolaan aset daerah di Provinsi Lampung bersama Kepala BPKAD dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Kembali ke Bang Marindo nih, Bang. Bagaimana sih Bang caranya mengelola aset yang ada di Provinsi Lampung ini agar dia bisa menjadi PAD, Bang? Oke, ya baik. Terima kasih ya Mbak. Ya, siap. Jadi memang dalam pengelolaan aset memang sudah diatur regulasi ya, bahwa diperkenankan untuk mengelola aset sehingga aset tersebut selain memang terpelihara, dipastikan keamanan, juga bisa menambah nilai tambah. Oh ya. Nilai tambah value kepada pemerintah Provinsi Lampung. Nah, nilai tambah ini tentunya bisa menghasilkan PAD. Tapi tolong dipastikan bahwa yang menghasilkan PAD ini adalah aset-aset yang memang sifatnya tidak digunakan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka menyelenggarakan proses pemerintahan. Kalau memang dia digunakan, ya memang sudah seharusnya digunakan seperti untuk gitu, sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini contoh misalnya kita punya lahan-lahan yang saat ini mungkin belum digunakan maksimal oleh OPD. Contoh Dinas Perkebunan dia punya lahan, kemudian di kelautan dia punya lahan. Dinas Perhubungan itu punya beberapa lahan dermaga gitu kan. Tadi saya sampaikan juga dermaga itu ada beberapa tempat yang sudah tidak lagi digunakan. Nah, ini bisa dimaksimalkan potensinya mungkin dengan diskusi-diskusi, bisa dari tempat wisata, dari tempat masyarakat sekitar untuk bisa berdagang gitu kan, gitu memanfaatkan di situ. Gitu. Ini contoh misalnya ada beberapa lahan yang digunakan untuk wisata pagi gitu kan, ada yang berjualan pagi di situ sehingga UMKM itu berjalan di situ, berdagang, berjualan, lalu mereka di koordinir untuk sewanya, lalu hasil sewanya disetorkan ke kas daerah. Nah, potensi-potensi ini yang memang harusnya di saat ini kita bahas dengan OPD. Tentunya ini kita sampaikan juga ke Komisi 3, Adi dan teman-teman, kita mohon dorongannya untuk diskusi sama-sama gitu. Mana aset-aset yang ada di OPD yang berpotensi. Tentunya dengan Dispenda, karena Bapenda nanti pada akhirnya yang memastikan nilai sewanya dan itu mendapatkan penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah namanya. Itu. Bung Adi, kalau DPRD Komisi 3 ini boleh nggak menyurati gitu atau gimana? Ini ada aset lu yang nganggur nih, kan bisa jadi duit ini sebenarnya gitu, itu gimana? Ya kalau Komisi 3 nggak perlu nyuratin lah, dipanggil aja. Oh, dipanggil aja. Langsung panggil aja ya. Memang mitra dipanggil. Sering nggak itu dilakukan oleh Komisi 3? Untuk OPD-OPD tertentu yang berpotensi? Ya, sebetulnya memang sejauh ini kita kan belum melakukan konsolidasi secara keseluruhan lah terkait aset-aset yang berpotensi menjadi nilai tambah untuk PAD kita. Namun memang sudah kita agendakan beberapa kali itu kan dengan Pak Marindo supaya diatur waktu nanti kita petakan, misalnya kayak tadi kan di mana dermaga di perhubungan digunakan untuk apa, lalu kemudian misalnya tanah-tanah di perkebunan ya kan misalkan digunakan untuk apa gitu kan, ya boleh jadi bukan hanya untuk retribusi ya, tapi juga untuk mendukung juga program Pak Prabowo ke depan, misalnya ketahanan pangan, gitu kan, terus kemudian peternakan, susu, peternakan dan segala macam. Ini kan, nah ini yang mudah-mudahan ke depan, ya kan Pak Marindo sebagai ini terus dengan bergantinya kepemimpinan yang baru akan memunculkan ide-ide cerdas lagi dalam rangka memanfaatkan itu. Harapan kita kan gitu karena ya kita juga punya keterbatasan Mbak gitu kan, Pak Marindo juga punya keterbatasan, ya mudah-mudahan ke depan ini bisa dibangun kebersamaan lagi, sehingga kita bisa mendukung programnya Pak Prabowo. Tidak hanya untuk tidak hanya yang kita peruntukan untuk mendapatkan retribusi gitu, tapi juga untuk peningkatan ketahanan pangan. Saya membayangkan gimana kalau perang dunia ketiga terjadi, kita makan apa saudara-saudara kan gitu kan, istilahnya gitulah. Artinya ke depan ya mudah-mudahan kan kalau dia misalnya di perkebunan ya Pak Marindo ya misalnya, disewakan untuk misalnya tanam jagung,
kan tetap aja dia disewakan ke orang lain tanam jagung, jagungnya turun ke masyarakat, masyarakat beli, akhirnya masyarakat bisa makan misalnya itu, yang gitu-gitulah seperti itu. Mudah-mudahan ke depan di era kepemimpinan baru gitu kan, ya siapapun itu, mudah-mudahan tertib pengelolaan aset ini bisa terus kita perbaiki dan memanfaatkan lebih efektif lagi gitu ya. Iya, betul. Baik. Di ujung obrolan kita Bang Marindo tentang bagaimana arah kebijakan pengelolaan aset daerah ini, apa yang ingin Bang Marindo sampaikan sejauh ini? Adakah kendala dari pihak BPKAD sendiri untuk pengelolaan aset ini atau bagaimana? Iya, kita memang mengelola aset ini kan BPKAD selalu bersama-sama dengan OPD sesuai dengan ketentuan bahwa OPD itu adalah sebagai pengguna barang. Pengguna barang itu bertanggung jawab terhadap pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai dengan dia pengamanan. Nah, kita terus melakukan sinergi ya, aktivitas-aktivitas kita itu meningkatkan kompetensi OPD, tentunya didorong oleh Komisi 3, bagaimana OPD memahami tata kelola aset. Nah, lebih daripada itu, setelah memahami tata kelola aset, kita mengajak OPD untuk meningkatkan inovasi dalam rangka mengelola aset tersebut. Jadi mengelola aset tersebut bukan hanya sebagai aset yang menunjang pemerintahan, tapi juga aset tersebut bisa produktif pada akhirnya. Nah, inovasi ini yang kami sedang bangun dan kami juga akan berkolaborasi dan meminta arahan juga dari Komisi 3 kan tentunya bersama-sama untuk mendorong ini. Kemudian juga kaitan dengan aset yang saat ini sedang dalam proses-proses penyelesaian ya. Contoh Kota Baru, bagaimana pemanfaatan asetnya. Seolah ini sudah ada jalan keluarnya. Pemerintah tidak berhadapan dengan rakyat, tapi memfasilitasi rakyat tentunya. Selama dalam koridor pemanfaatan aset. Nah, kemudian kaitan dengan Wedadi juga, bahwa pemerintah sebenarnya sudah jelas tadi, Pak Adi sudah sampaikan bahwa kita sudah melepas aset tersebut sebenarnya. Aset tersebut silahkan diambil oleh masyarakat. Namun ini tidak bisa diambil begitu saja. Maka pemerintah provinsi memfasilitasi proses penyelesaiannya. Ada appraisal nilainya. Itu difasilitasi oleh anggaran provinsi untuk dinilai. Kalau nggak salah nilainya lebih murah juga malah ya? Enggak, kalau nilai itu relatif ya, karena mereka beli pada saat itu mungkin sangat rendah. Lalu saat ini hasil appraisal tinggi. Harapan masyarakat untuk agar nilai appraisal itu bisa turun, ya saat ini kan kita sudah melakukan pendampingan dengan Kajati. Kajati melalui Asdatun itu sudah mengeluarkan legal opinion ketika kita meminta apakah diperkenankan untuk mengurangi nilai appraisal, ternyata tidak dimungkinkan. Sehingga ini yang akan kami sosialisasikan kepada masyarakat, nilai appraisal tidak mungkin untuk diturunkan lagi. Nah, ini sudah ada legal opinionnya. Nggak mungkin. Sudah ada legal opinionnya. Nah, kita berharap masyarakat bisa melihat contoh bahwa ternyata lahan yang mereka tempati saat ini tuh bisa menjadi milik mereka dan mendapatkan alas hak. Contoh Bagas Raya dan ada 2 lagi masyarakat keluarga yang sudah menerima sertifikat. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Nah, kita mendorong masyarakat menyelesaikan proses ini agar ini juga untuk masyarakat juga. Ada berapa jumlah kakak itu Bang kira-kira? Banyak banget ya, ratusan, ribuan. Itu kan 89 hektar luas wilayahnya. Nah, untuk Wedadi ya. Untuk yang lagi ya, tadi Bung Adi sudah sampaikan pengamanan aset, kita didorong oleh Komisi 3 untuk mendorong pengamanan aset, memasang pelang-pelang, labelisasi. Ya kalau untuk OPD kan ini kursi, kalau di OPD sudah ada labelnya. Kalau labelnya ada barcode. Barcode-nya ini dengan terintegrasi dengan sistem. Nah, dengan GPS bisa kita lihat ada di mana posisi. Bisa terdeteksi ya. Iya. Nah, ini kan didorong oleh Komisi 3. Komisi 3 bagaimana pemanfaatan teknologi. Nah, kita aset kita menggunakan teknologi. Yang dulu tuh mobil dipasang GPS. Ketahuan di GPS. Biar ketahuan baginya kemana ya. Itu akan nggak dilakukan? Ya, bisa aja ya, sangat mungkin ya. Tapi belum saat ini. Nah, mungkin itu. Nah, kita terus meningkatkan tata kelola aset kita semakin lebih baik lagi, dan tentunya dengan harapan
kita selalu didukung oleh Komisi 3. Iya. Baik, Bang Marindo. Nah, Bung Adi, support dari Komisi 3 ini kan sangat dibutuhkan nih untuk BPKAD ini. Bagaimana mereka bisa mengelola aset itu. Terus dari Komisi 3 juga bisa menggenjot OPD supaya mereka memanfaatkan secara efektif. Ini menjadi PR yang panjang kayaknya ya, Bung Adi. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita segera laksanakan itu, konsolidasi dengan teman-teman OPD gitu. Ya akan kita lakukan. Prinsipnya gini, sebagai mitra, sepanjang memang anggaran kita cukup, ya kita backup. Karena ini penting, asetnya penting ya. Semua penilaian terhadap kelayakan pemerintahan itu basisnya aset. Basis aset, aman ke aset ini. Nah itu juga gitu. Ya kita dukung. Alhamdulillah sampai dengan hari ini apa juga permintaan dari BPKAD, ya sepanjang dia ini kita. Ya. Artinya dengan prestasi BPKAD yang sudah 10 tahun mendapatkan WTP itu juga sudah tidak diragukan lagi bahwa selama ini memang kinerjanya baik gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nilainya bagus kan di meta Komisi 3? Iya kan, yang berhak menilai itu kan lembaga yang berkompeten untuk itu. Kalau lembaga yang sudah berkompeten menyatakan ini baik, udah otomatis. Maka sangat bodoh misalnya kami di Komisi 3 menyatakan ini tidak baik. Iya, oke. Nah, artinya gitu. Support penuh itu selalu diberikan. Iya, karena kapasitas kita kan nggak nyampe situ juga. Gitu. Oke. Baiklah, terima kasih Bung Adi untuk waktunya. Terima kasih Bang Marindo waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan bagi masyarakat tentang kinerja atau eksistensi BPKAD dalam pengelolaan aset daerah. Bung Adi terima kasih, sehat selalu, Bang Marindo juga dan pemirsa. Demikianlah obrolan saya dalam Parlamentaria dengan tema arah kebijakan pengelolaan aset di Provinsi Lampung. Bersama Kepala BPKAD Provinsi Lampung Bapak Dr. Marindo Kurniawan dan Bung Adi atau Bapak Muhammad Junaidi, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Kita akan berjumpa lagi pemirsa dalam episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah saling cuman kalau gua ambil, ini nggak ada hiasan lagi. Iya. Gitu. Ini mau ngambil ini es krimnya kan? Iya, betul. Sedikitan yang ngasihnya ini.